Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan lembar kerja guru, tepatnya saya mengajar guru bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rina Surya Asmayeti, SPD GF. Cukup dipanggil Yeti saja. Adapun nama pengawas sekolah kita adalah Pak Ishak, tepatnya Dr. Andus Ishak MPD. Dan sekolah SMA Negeri 1 Labuan Haji ini, seperti yang telah kita ketahui kemarin, telah dikepalai oleh seorang kepala sekolah yang bernama Jaspiandi SPD MPD. Adapun riwayat pendidikan saya SMA tamat tahun 2007 di SMA Negeri 1 Lembah Melintang, tepatnya di Sumatera Barat. Saya di SMA dapat jurusan IPA. Alhamdulillah lulus di jurusan IPA. Kemudian saya S1 tamat tahun 2011, yaitu di Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa, Sastra dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk saat ini saya mengajar mapel bahasa Indonesia, yaitu kelas 10 20 jam, kelas 12 4 jam. Tugas tambahan saya selain sebagai guru, saya adalah sebagai wali kelas, yaitu wali kelas dari kelas 12 IPS yang berjumlah 33 orang, yang capaian vaksinnya 32 orang vaksin 1 atau 97%. Untuk vaksin 2 itu 31 orang atau 94%. Seperti yang kita ketahui, ada 1 orang dari kelas tersebut yang tidak bisa divaksin karena alasan teknis, yaitu Muhammad Uday, karena dia belum sidang kewarganegaraan. Karena Muhammad Uday adalah warga negara Malaysia, lahir di Malaysia, tapi ingin pindah ke Indonesia, tapi belum sidang kewarganegaraan. Kemudian prestasi yang
berhubungan dengan belajar mengajar, alhamdulillah saya pernah meraih juara 2 guru berprestasi tingkat kabupaten, tepatnya pada tahun kemarin. Kondisi dan kebutuhan alat peraga dalam pelajaran bahasa Indonesia, saya pribadi membutuhkan media menyimak. Seperti yang kita tahu di labor bahasa itu media menyimak kita ada, tetapi rusak, tidak bisa dipergunakan. Taksiran perbaikannya itu 10 juta, itu taksiran. Mungkin bisa kurang atau mungkin bisa lebih. Selain itu di labor bahasa itu tidak ada proyektor. Jadi saya selaku guru bahasa yang suatu saat nanti akan mengajar di labor bahasa, kami butuh proyektor 1 untuk labor bahasa. Sedangkan saat ini proyektor kita hanya ada 2 dalam kondisi bagus. Pelatihan yang dibutuhkan untuk kedepannya, yang pertama yaitu adalah implementasi blended learning yang diprakarsai oleh IGI atau Komunitas Ruang Guru. Ya, IGI bekerja sama dengan Komunitas Ruang Guru. Itu untuk jangka waktu Januari sampai Desember 2022. Saya sangat butuh itu. Karena untuk menghilangkan atau mengatasi learning loss seperti yang kita ketahui sampai saat ini, anak-anak kita itu mengalami learning loss. Lanjut, yang akan saya butuhkan lagi adalah TOT-TZ, Theological Trainer of Training. Jadi ketika saya nanti dilatih, nanti saya bisa berbagi dengan kawan-kawan di sini. Kita kan butuh untuk bagaimana cara belajar atau media yang membuat anak-anak itu lebih menarik dalam mengajar. Selanjutnya itu adalah saya butuh pelatihan tentang karya inovatif. Karena karya inovatif ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk jenjang karir ke depannya. Jadi saya pribadi membutuhkan pelatihan tentang karya inovatif yang saya inginkan akan diprakarsai oleh PM4TK Bahasa. Karena PM4TK Bahasa itu lebih khusus dalam membahas karya inovatif yang bertempatan di Jaksel, Jakarta Selatan, yaitu untuk dalam kurun waktu Januari sampai Desember 2022 ini. Selanjutnya, agar kinerja sekolah lebih baik atau lebih banyak lulus DPTN, ya, ini kita akan ke SMA. Yang pertama, yang menurut saya, yang pertama itu adalah peningkatan kualitas guru. Gurunya dulu ditingkatkan. Salah satunya itu ikut pelatihan. Ya, yang bisa saya berikan ini mengikuti pelatihan seperti yang saya sampaikan tadi, yang pelatihan yang saya butuhkan ke depannya. Kemudian itu selain peningkatan kualitas guru, kita tingkatkan juga kualitas PPM-nya. Itulah tadi gunanya dari implementasi blended learning tadi. Setelah kualitas gurunya ditingkatkan, kualitas PPM-nya ditingkatkan, dengan cara menurut saya adalah memberikan motivasi belajar kepada anak, seperti yang bisa saya berikan mengadakan kompetisi. Kompetisi ini tidak hanya kita kerjakan melalui misalnya KSN atau OSN atau NSO seperti yang terbaru-baru ini. Tidak hanya itu saja, kita bisa memberikan kompetisi dengan di anak di dalam kelas, misalnya dengan melewati kuis. Kita berikan kuis, anak berlomba, jadi bermotivasi sebelum, oh besok saya belajar bahasa Indonesia, dia belajar terlebih dahulu di rumahnya. Lanjut, setelah kita tingkatkan kualitas guru dan kualitas PPM, selanjutnya kita akan mengevaluasi. Dalam setiap kegiatan itu pasti ada evaluasinya. Strategi konkretnya itu tindak lanjut dari evaluasi itu apa? Saya pribadi yang bisa saya berikan adalah evaluasi diri saya sendiri. Karena nanti itu adalah buku kerja 4 kita sebagai guru. Nanti setelah kita evaluasi diri kita tahu mana yang kurang kita perbaiki, tidak bisa kita tanyakan. Kalau misalnya sudah bagus, kita tingkatkan lagi atau tidak kita pertahankan. Lanjut, siswa yang perlu diperhatikan khusus. Saya kebetulan karena saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12, itu 12-nya pun kelas 12 IPS. Jadi yang menurut saya berprestasi dan perlu diperhatikan khusus itu adalah Siti Kurnia Warahmah. Dia selain dalam bidang akademik,
dia berprestasi juga dalam bidang non akademik. Menurut saya dia butuh diperhatikan khusus dalam bidang berbicaranya. Dia memiliki kompetensi dalam berbicara. Kemudian Izzatul Mawaddah dari kelas 12 IPS. Seperti kita ketahui, Izzatul Mawaddah itu ketika kita suruh tampil ke depan, dia akan menggigil. Jadi menurut saya anak tersebut sangat butuh diperhatikan, sangat butuh diayomi. Untuk berperilaku aneh, dari semua kelas yang saya ajar, belum pernah saya temui siswa yang berperilaku aneh. Untuk keluarga miskin, yaitu keluarga miskin dan Sahia dari kelas 12 IPS. Seperti kita ketahui, Sahia itu dia mengupah cuci untuk hidupnya, dan ibunya lumpuh, kaki ibunya sebelahnya dipotong, ayahnya becak, tukang becak barang, abangnya sakit-sakitan di rumah. Dialah yang mengampu ketiga orang tersebut di rumah, ibunya, ayahnya, dan abangnya. Ya, Sahia itu butuh diperhatikan. Kemudian keluarga miskin yang terakhir menurut saya adalah Nesa Agustin dari kelas 10 IPS 2. Anak itu butuh diperhatikan. Ketika kita beri motivasi, dia nampaknya meningkat. Semester 2 ini lebih meningkat untuk pelajaran saya dibandingkan semester yang lalu. Misalnya ketika kita tanya, ada nggak untuk beli ini? Misalnya kita kemarin kan beli baju baju batik siswa kan. Ketika saya tanya mengapa belum dipakai baju batiknya, ternyata si anak belum lunas. Kemudian diakali cara untuk melunasinya, alhamdulillah lunas. Dia semangat nampaknya memakai baju batiknya. Menurut saya itu saja yang dari kelas yang saya ampu. Saran saya untuk kenyamanan warga sekolah, yang pertama adalah marilah kita laksanakan kesepakatan warga sekolah. Salah satunya itu adalah ketika siswa laki-laki itu berambut pendek, kita sama-sama menegur kalau misalnya rambutnya panjang. Jangan misalnya saya menegur, Ibu Peri tidak menegur. Ini contoh. Kemudian misalnya baju sama-sama dimasukkan misalnya untuk siswa yang laki-laki. Jangan misalnya setelah saya keluar dari kelas 12 IPS, Ibu Peri yang masuk, Ibu Peri tidak menegur ketika anak tersebut mengeluarkan bajunya. Jadi menurut saya syarat untuk kenyamanan warga sekolah itu adalah laksanakan kesepakatan warga sekolah kita. Kan kita memiliki kesepakatan kita apa? Kemudian yang kedua itu adalah membangun komunitas sekolah dengan cara menghargai. Marilah kita saling menghargai. Kita di sini sama-sama istilah Pak Sabta, sama-sama mencari makan, sama-sama pemancang gua, kata Pak Sabta. Ya, karena belajar itu, karena kita mengajar itu adalah bercocok tanam, seperti yang kita disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Pak Irfan Danis sebagai guru penggerak. Kemudian kita saling menghargai, adillah dalam berbuat. Jangan misalnya mentang-mentang si Anu itu adalah anak saudara kita atau anak keponakan kita lebih subjektif. Usahakanlah bersifat objektif, baik kepada siswa maupun kepada sesama. Selanjutnya itu adalah menerapkan asas persamaan dan inklusi. Karena siswa kita kan ada yang siswa inklusi, dia tidak sama dengan yang lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya wali kelas 12 IPS bernama Nina Surya Asmayati SPDGR. Saya di kelas sebagai wali 12 IPS terhitung mulai tanggal 12 Juli 2021. Siswa saya berjumlah 33 orang yang kesemuanya terdiri dari 16 orang laki-laki, 17 orang perempuan. Untuk vaksinasi, siswa kelas saya telah melakukan vaksinasi sebanyak 97% untuk vaksin 1
dan untuk vaksin 2 sebanyak 94%. Catatan khususnya yaitu adalah siswa atas nama Muhammad Uday tidak bisa divaksin karena masalah teknis. Hal ini dikarenakan siswa tersebut lahir di Malaysia. Dan untuk Muhammad Gifar, dia belum vaksin 2 sebab rentang vaksin 1 dan vaksin 2-nya belum tercapai. Untuk rencana kuliah, rata-rata siswa saya ada 19 orang. Untuk melanjutkan ke PTN, 2 orang tes polisi, selebihnya melanjutkan ke pesantren atau istilah di sininya mengaji. Pada umumnya siswa di kelas saya orang tuanya adalah nelayan, buruh tani, dan buruh nelayan. Yang terlihat di depan pekerjaan adalah IRT itu karena siswa saya adalah siswa yatim. Jadi ibunya tidak bekerja, mengharapkan dari kakak-kakak siswa tersebut. Demikian kemudian nampak di depan ketika foto saya menjadi wali kelas yang pertama itu adalah ketika kami voting suara, mengambil voting suara benar-benar wali kelas, ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kemudian foto bersama wali murid dan siswa itu kami bersama-sama dengan Pak Wakasis yaitu Pak Mailizar. Lanjut lagi itu adalah foto saya saat sedang mengajar. Saya menggunakan sistem mengajar diskusi, yaitu dalam mengajar bidang studi saya bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.